Halo semua, perkenalkan kita dari Sobat Receh. Perkenalkan nama saya Nabila. Nama saya Natalia. Selamat datang di Receh. Jadi, kita itu adalah dua mahasiswa FHUI yang terreceh dan terbadai yang mau bagi-bagi info menarik seputar notaris. BTW Baswen, nah kita nih udah pakai background, udah cakep gini tuh. Kita tuh mau ngapain sih? Hari ini kita mau ngebahas isu-isu hukum yang paling menarik sejagat raya. Waduh, menarik apa tuh? Hari ini kita akan membahas mengenai cyber notari. Ada yang udah pernah dengar belum? Cyber notari itu apa sih? Apa tuh? Belum pernah dengar. Nah, jadi cyber notari itu adalah istilah baru yang diperkenalkan kepada notaris. Wah, menarik, istilah baru. Mau dong dikasih tahu lebih, Nap? Jadi, cyber notari itu merupakan suatu konsep bagi notaris yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Gitu sih. Kalau boleh tahu, istilah itu tuh tujuannya apa sih, Nap? Istilah cyber notari ini digunakan untuk menjabarkan tugas notaris yang pada awalnya dilakukan melalui cara-cara yang konvensional, kemudian dengan adanya teknologi di era digital ini, digunakanlah tuh dengan media-media yang berbasis elektronik. Wih, keren banget nih bahas-bahas elektronik ya. Tapi, masa cuma itu aja sih, Nap? Ada lagi sih. Kalau menurut American Bar Association atau ABA, pada tahun 1994, cyber notari itu adalah orang yang memiliki spesialisasi kemampuan dalam bidang hukum dan bidang komputer. Bayangin, dua bidang sekaligus. Nah, fungsinya ini disamakan dengan notaris. Yang biasanya sih, yang kayak notaris biasanya dalam memfasilitasi transaksi, bisa transaksi internasional, terus juga bisa melakukan autentifikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan. Nah, gue jadi penasaran nih. Tadi kan udah bahas-bahas nih yang udah yang di Amrik gitu ya. Kalau menurut hukum Indonesia, cyber notari itu gimana sih? Sebenarnya cyber notari itu sama aja kayak notaris biasa di hukum Indonesia. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang perubahannya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Karena prinsipnya ini nggak jauh berbeda, kayak notaris biasa, maka para pihak ini tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Konsep cyber notari ini kemudian berkembang di mana oleh sebagian ahli hukum, cyber notari ini dihubungkan dengan pemanfaatan media elektronik secara telekonferensi. Nah, hal ini juga didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang memungkinkan pertemuan RUPS. Nah, itu dilakukan secara telekonferensi juga sebagaimana ada di Pasal 77. undang-undang tersebut. Begitu sih. Wah, menarik banget ya. Berarti kayaknya notaris nih ke depannya udah bisa kayak kita nih. Pakai Zoom gitu ya. Berarti kalau gitu, sobat-sobat receh ini udah tahu ya kalau cyber notaris itu bukan notarisnya jadi robot nih kayak kalian kalau suka nonton film AI gitu tuh, itu bukan kayak gitu ya guys. Jadi sebenarnya cyber notary itu sama aja kayak notaris biasa, cuma memang tugasnya udah beda gitu karena kan apalagi sekarang udah serba digital gitu. Jadi ada perubahan cara kerja ya Nap ya. Iya, bener banget. Apalagi akta notaris kan harus dibaca kan di hadapan penghadap ya. Nah, terus juga minimal harus dihadiri oleh 2 orang saksi dan harus juga ditandatangani saat itu juga. Makanya, cyber notari ini sebenarnya bisa menjadi tantangan sih untuk profesi notaris ke depannya. Tuh. Siap. Lanjut. Nabila tahu nggak nih asal-usul cyber notary dari mana? Ya, kalau gue sih tahu. Cuman sobat-sobat receh di sini pada tahu nggak? Mungkin lo bisa jelasin kali ya, biar sobat-sobat receh di sini pada tahu. Oke deh. Jadi, cyber notary itu sebenarnya istilah yang biasa digunakan di common law. Contohnya itu kayak di Amrik, kayak gitu-gitu. Nah, kalau e-notary itu biasanya digunakan di Eropa kontinental yang menganut civil law. Nah, memang sih ada yang berpendapat seharusnya kalau di Indonesia itu karena sebagai civil law itu harusnya menggunakan istilah e-notary aja.
Kalau itu istilah baru ya, enotari. Sebenarnya bingung nih, enotari itu kayak gimana nih? Takutnya pemirsa di sini pada bingung. Kalau enotari itu awalnya berangkat dari kebutuhan akan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan ketentuan keamanan terkait pengadaan elektronik supaya jadi lebih jelas. Dari situ juga keberadaan dokumen elektronik itu menjadi penting. Nah, terus kelompok studi Eropa ini mengusulkan layanan notaris untuk dokumen elektronik melalui workshop Trusted Electronic Data Interchange System yang disebut TEDIS di tahun 1989. Terus di workshop itu juga ada delegasi Prancis yang mengusulkan layanan notaris secara elektronik oleh pihak ketiga. Nah, ini tuh mirip dengan notaris Eropa klasik. Jadi, kalau e-notary itu artinya ada industri atau pihak-pihak tertentu yang spesialis ngurusin dokumen-dokumen elektronik. Kayak gitu ya ternyata ya notary itu. Terus bedanya apa ya sama cyber notary? Kan beda lagi tuh. Iya. Jadi beda sama cyber notary yang asalnya dari USA, tepatnya sih dari gagasan American Bar Association Information Security Committee tahun 1994. Cyber notary itu diartikan sebagai profesi hukum yang baru, seperti notaris yang menangani dokumen elektronik, jadi bukan dokumen fisik lagi. Nah, Jadi lumayan beda ya konsepnya itu. Terus kalau di Indonesia tuh pakai cyber notary kan? Nah, itu gimana tuh jadinya tuh? Nah, kalau di Indo, cyber notary itu sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 3, walaupun sebenarnya sih aturannya juga nggak terlalu eksplisit. Dari ketentuan itu, kita tuh bisa tahu kalau notaris itu bisa melakukan tugas lain seperti menangani dokumen elektronik. Makanya sih dipakainya cyber notary. Karena aktornya itu tetap notaris, cuma memang beda sih kewenangannya, jadi lebih luas. Oh gitu ya Nat. Ya udah, kita udah sampai di penghujung acara kita nih teman-teman. Tadi kan udah pada tahu kan sebenarnya itu apa. Jadi kalian nggak kudet lagi nih terkait perkembangan terbaru di bidang hukum. Gitu. Jadi kita kan juga udah belajar nih, ada cyber notary, terus ada asal usulnya dari mana, terus juga tadi juga sempat juga kan bahas-bahas peraturan berhubung kita tuh kan anak hukum. Untuk episode selanjutnya, konsep notaris ini atau konsep cyber notary juga akan membahas mengenai pembuktian di era cyber notary ini. Jadi, stay tune ya teman-teman. Sip deh, tapi jangan ditutup dulu nih Nap. Kita tuh mau bagi-bagi sesuatu nih buat kalian di acara kuis receh bikin happy. Yeay! Asik banget sih ada kuis segala. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan, ada hadiah menarik kalau teman-teman bisa ngejawab kuis ini. Gampang banget caranya. Caranya teman-teman cuma ngejawab pertanyaan di bawah ini, terus abis itu teman-teman upload jawabannya di IG story kalian dan tag akun-akun di bawah ini. Dan jangan terus juga nanti kami akan milih sih jawaban-jawaban terbaik dari teman-teman akan mendapatkan match terbaik dari receh. Jadi harus dijawab ya, harus banget dijawab dan ini gratis ongkir. Wih, gratis ongkir segala ya. Wah, mantap lah ya. Nih udah dilihat nih ya pertanyaannya super gampang nih buat kalian ya penonton di rumah. Dijamin deh kalau misalnya kalian nonton dan merhatiin dari tadi pasti bisa deh jawabnya. Iya bener banget, yuk di-upload IG story-nya, dijawab pertanyaannya sekarang juga atau paling maksimal itu tanggal 30 Mei. Wih, siap tuh diingat ya guys tanggal-tanggalnya 30 Mei. Terus juga terakhir nih buat sobat-sobat receh jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kemana-mana ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa pakai masker ya. Dan jaga jarak juga. Dadah.